Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Saya Mutiara Afriani Jega, NIM 2210-2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya Albisari, NIM 2210-2010, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya Fatih Halala Nur, NIM 2210-2024, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yes. Saya Agus Ardhani Rahab, NIM 2210-2027, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan membahas materi Mengenai kooperasi. Kooperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama. Organisasi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial serta budaya mereka melalui badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kooperasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwasanya kooperasi adalah badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kooperasi. Prinsip kooperasi yang pertama yaitu keanggotaan sukarela terbuka, yang kedua yaitu otonomi kebebasan, yang ketiga yaitu kerjasama antar koperasi, yang keempat yaitu kepedulian antar komunitas, yang kelima yaitu partisipasi anggota, yang keenam yaitu pendidikan, pelatihan, dan komunitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kooperasi. Kooperasi terbagi menjadi 6 jenis serta fungsi dan tujuannya masing-masing, yaitu yang pertama, kooperasi konsumen, yang kedua kooperasi produsen, yang ketiga kooperasi simpan pinjam, yang keempat kooperasi jasa, yang kelima kooperasi pemasaran, dan yang terakhir yaitu kooperasi serba usaha. peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Dikarenakan koperasi memberikan kontribusi nyata untuk mengembangkan masyarakat, seperti pemerataan ekonomi, mendukung usaha kecil menengah, mendukung inovasi berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja. Ini Kak, kami mau sebenarnya kita mau katakan Kak, kami mau bincang-bincang di sini Kak. Apakah sih latar belakang didirikannya bersama kayak iya latar belakang ini kan di asuransi dulu ya kalau gitu kan. Waktu itu awalnya kan kalau mau kooperasi ini buka internal itu di Bekasi. Oh di Bekasi dulu si dari situ sudah dari dibuka juga kemudian menjadi sertifikasi ya cuman karena kemudian orang sanksir dari sanksir tapi sanksir harus jatuh. Jadi dibuka lagi pengalamannya di sanksir, jadi juga perkembangannya bagus.
ini bukannya kemarin 2019. Oh, 2019. Kalau kantor yang pertama kemarin di pasar. Di pasar. Iya. Di pasar rumah makan paling jadi tahu? Oh, Kak. Iya, kita situ di Padang. Iya. Sekarang rukonya itu lebih dari jadi jual jam. Itu sih kalau kita tahu. Iya, Kak. Jadi kan Kak, di perusahaan kakak ini atau di sini apa aja Kak, yang ada layanannya di sini? Maksudnya layanannya atau produknya itu Ya, kalau kita kan simpan pinjam. kalau simpan pinjam. Simpan pinjam. Iya. Simpan pinjam kan. Kalau untuk produknya, kalau untuk di pinjaman kita melayani pinjaman usaha sama karyawan. Kalau yang karyawan ini dia yang gajinya payroll dari ATM langsung. Oh. Jadi bisa yang PNS, pegawai swasta, pokoknya kerja di mana itu gajinya payroll dari ATM. Kalau untuk usaha ya kalau dari usaha wajib ada usaha. Kewajiban usahanya Kak. Jadi berarti salah satu syarat biar bisa ke sini harus ada usahanya gitu ya Kak. Oh. Terus Kak, kayak mana nih orang Kakak cara apa ya problem solvingnya? Kayak ada kan itu kan kayak di lapangan terjadi masalah gitu kan gak terbayar. Jadi gimana Kak solusinya? Kalau solusinya kita kasih memang apalagi di Sidempuan kalau dibandingkan dengan kantor cabang lain Sidempuan ini yang sangat apa sih kalau kayak pinjaman kita banyak yang bermasalah seperti yang kamu bilang. Jadi kami penanganannya itu untuk penanganannya itu kita ngomong baik-baik dulu kan sama Kekeluargaan berarti apa? Iya, kekeluargaan sama siapa? Karena sama si anggota. Kalau kita kan nggak sebut nasabah, tapi kita sebut anggota. Jadi kita bicara dulu secara kekeluargaan, gimana cara jalan keluarnya. Misalnya kan kalau mereka kan kadang kalau kita tanya, kalau di awal-awal pinjaman kemarin yang bermasalah katanya karena puasa. Coba kita tarik dari situ kan karena puasa, jadi usahanya nggak jalan. Nah, jadi kalau di kita kan tidak bisa sistem penarikan barang. Jadi kita bicara secara kekeluargaan dulu. Kalau mereka minta keringan batas waktu gitu kan, ditambah waktunya. Misalnya pinjaman mereka itu kita kan bulanan. Bulanan sistemnya. Iya, bulanan. Misalnya angsurannya 550.000 per bulan, itu nggak bisa sampai dalam 1 bulan itu. Jadi mereka minta waktu kadang mereka kalau karena bulanan mereka jadi nyicil per hari. Nyicil per hari, jadi berapapun yang ada uang mereka disetor ke orang disetor ke kita berapapun yang ada uangnya. Cuman kalau seperti itu ada terjadi tunggakan, itu di koperasi juga berdampak, ada namanya nilai kemacetan. Nilai kemacetan. Karena kan kalau dana ini ya, koperasi ini, kalau dana ini kalau masuk dari kementerian, itu bukan uang pribadi. Berarti ini masuk OJK ya? Masuk. Masuk. Jadi kalau untuk penanganannya sih sejauh ini kalau ada yang bermasalah itu biasanya kita bicara secara kekeluargaan dulu. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, kadang kita cari solusi dari kantor ini. Misalnya kalau ada misalnya, tapi udah jauh ya caranya nanti. Soalnya kita ada dana cadangan. Jadi kalau dana cadangan ini dapat dari kayak bunga pinjaman itu kita kumpulin. Jadi kalau memang si anggotanya benar-benar nggak bisa lagi bayar, kadang kita dan bayar pakai ini. Jadi Kak, kami ini pasti ada gitu kan yang bikin masalah gitu kan. Kalau kayak lari gitu yang peminjamnya itu, jadi sama siapa itu Kak? Siapa sih yang ganti ruginya? Jadi gimana itu? Untuk ganti ruginya. Iya. Kalau untuk saat ini kan karena memang kita kantor cabangnya banyak, kadang kita cari dulu karena kan data-datanya kan lengkap di kita. Baru kalau pinjaman itu wajib ada orang ketiga. Kalau orang ketiga ini jangan dari keluarga inti. Jadi kita minta nomor KTP sama nomor HP. Jadi biasanya kita hubungi ini si pihak ketiga ini. Kalau ada alamatnya kita telusuri di awal. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, jadi kita minta tadi dari dana cadangan seperti itu. Karena sangat berdampak ke kantor cabang. Karena kan dari pusat juga
harus ada seperti Iya. itu. Jadi kalau untuk penanganannya sih kalau yang bermasalah seperti itu sih kita harus jadi. Karena memang kan kalau kita wajib anggota. Jadi kalau kita kan koperasi ini simpan pinjam. Jadi di mana-mana yang saya tanya juga kalau kayak koperasi hari ini itu wajib ada anggota ini ada saham, ada tabungannya. Kalau di kita tabungannya pokoknya 1 juta 25.000 simpanan wajib. Nah jadi kalau misalnya ada yang bermasalah misalnya yang kabur tadi, jadi dari simpanannya ini bayarnya. Iya, jadi kalau ada kekurangannya baru kan tercatat. Terus Kak, kalau ada tadi kan Kakak bilang ada simpanan wajib ya? Iya. Simpanan wajibnya itu. Terus kalau enggak ada masalahnya sama sekali, udah berakhir, jadi simpanan wajibnya itu kemana? Dibalikan apa? Dikembalikan Dikembalikan ke anggota yang kalau udah lunas pinjamannya, kalau dia masih mau lanjut menabung, boleh 25.000 sekitar per bulan. Tapi kalau memang nggak mau lanjut, dikembalikan. Iya. Itu bebas tarik. Tapi kalau pinjamannya sudah lunas, itu sebagai sahamnya ada di sini kan? Iya. Karena sebenarnya sebagian kalau koperasi ini kan uang si anggota juga yang dikelola. Iya. Karena kan kalau koperasi ini kan dari kita untuk kita gitu kan. Jadi seperti itu sih. Sejauh ini memang ada dana dari kementerian juga yang dikasih untuk kita jalankan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di apa ini Kak, masalah keanggotaannya ini Kak, apalagi kan masuk kerja kan. Jadi cara menerima anggotanya ini persyaratannya lulus SMA, apa aja lah persyaratannya? Ini untuk anggota apa? Anggota jadi koperasi. Oh, maksudnya ada kayak di kantor ada yang di lapangan gitu ya? Oh, Yang jadi lapangan. karyawan gitu ya? Iya, karyawan jangka. Oh, kalau kita untuk karyawannya, kalau untuk sejauh ini tamat SMA sudah diterima. Untuk tamat SMA. Namun kalau yang di kantor biasanya itu, karena kan kita udah sistem online, nggak bukan pinjaman kayak saya kayak pengisian data itu semuanya kita nggak manual, itu udah sistem online. Udah sistem online kan, jadi biasanya kalau yang di kantor itu diterimanya tapi kalau bagian lapangan itu dari SMA. Tapi kita semuanya wajib ada training, ada masa training itu 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya kita butuh karyawan seperti itu kita lakukan. Lawangan kerja Berarti Kak, kalau masalah anggotanya ini, penerimaan anggotanya ini, harus punya ijazah atau enggak? Karyawan ini itu bukan ditahan di sini, bukan ditahan, wajib kan di mana-mana kita kan harus punya ijazah. harus punya jasa kan. Tapi kalau yang saya sebut tadi itu jadi anggota itu nasabah. Jadi kan kalau di koperasi itu, kalau di bank kan dinamakan nasabah. Iya. Kalau di koperasi itu kita namakan anggota. Iya. Jadi kita pokoknya koperasi itu bukan nasabah, tapi anggota. Jadi disebut anggota. Terus Kak, maaf Kak sebelumnya, sejauh ini apa tantangan terbesar yang dihadapi koperasi? Tantangan besar sih kalau khusus di Sidempuan ini, kalau melihat Sidempuan ini tantangannya kalau untuk di pinjaman terutama banyak ya yang bermasalah. Karena kan yang kita lihat sejak ini kalian harus menyimpan semua penyambungan ya. Dua Kak. Kalau Aku kita di orang apa lah ini? iya, kalau kita lihat di Sidempuan ini kan saya juga pendatang. Kalau saya sendiri dari Samosir. Cuman kalau saya sendiri menilai kalau Sidempuan ini kan kalau perkembangannya kan susah kan, susah untuk maju. Istilahnya kayak seperti aja. Karena kita lihat kayak pabrik aja kan, kayak untuk perubahan di Sidempuan saya sudah 4 tahun di sini kayak masih sama aja seperti itu. Kalau untuk perkembangan kan masih apa ya, susah ya gitu. Jadi kalau di pinjaman untuk
di anggota kita mereka banyak yang butuh pinjaman, tapi untuk dibayarnya itu susah karena kan usaha kan udah ada di mana-mana. Usaha udah ada di mana-mana, baru mata pencarian di selingkuhan juga kan masih sangat kurang apa sih ya kan? Iya. Gitu sih. Kalau untuk di simpanan juga justru mereka mau minjam, dari mana mau nyimpan, jadi gitu rata-rata sih. Makanya kita bukan di Sidimpan aja, jadi kita udah keluar sampai ke Tantong, di Tantong juga ada kota kita, baru bahkan ke Batang Toru. Seperti itu. Kalau calon terdekat di sini Sibolga, nggak mungkin kita jangkau Sibolga lagi kan, karena Sibolga memang udah ada untuk calon. Itu sih tantangan terberatnya. Oh, jadi belum ada Kak pencapaian koperasi ini Kak? Kalau pencapaian atau keberhasilannya gitu Kak? Kalau untuk pencapaian demokrasi ini sendiri ada ya. Kalau tidak ada kenapa kita bisa bertahan? Seperti itu kan. Ada, cuman kalau kita bandingkan ke wilayah-wilayah lain itu kita masih susah sih untuk naiknya seperti itu. Kalau nggak ada, nggak mungkin kita kan bisa bertahan sejauh ini udah ada 5 tahun seperti itu. Ada, kalau untuk pencapaiannya ada. Terus Kak, berapa yang di sini Kak tuh minimal pinjaman paling kecil sama yang paling besar? Oh iya. Kalau untuk yang paling minim itu kita kasih 3 juta yang paling minim. Kalau yang paling besar mau 100 juta juga bisa. Tapi mungkin kalau yang besar itu harus ada jaminannya ya? Iya, harus ada agunan. Harus ada agunannya. Oh, terus agunan itu gimana Kak? Kalau itu kan dia meminjam besar tuh, ada kan agunannya. Terus kalau dia macet bayar itu gimana Kak? Kalau nggak sanggup dia bayarnya? Kalau nggak sanggup dia bayarnya seperti yang tadi. Kalau kita sistemnya bulanan, kadang mereka nyicil seperti ini. Jadi dicicil. Pokoknya kita bicara dulu secara kekeluargaan. Karena memang kan di kita kan ada surat perjanjian, sebenarnya ada surat perjanjian yang bermaterai yang 10.000 ditandatangani kan pas saat pencairan. Kalau di situ ketentuannya sudah ada di kalau dia menunggak, sebenarnya ada di bawah situ. Kalau dia menunggu 3 bulan ke atas itu wajib apa barang yang dilakukan dialihkan ke kita. Cuman kalau sejauh ini sebenarnya nggak diperbolehkan dari pusat. Cuman ya penanganannya seperti itu tadi, kita main apa dulu secara kekeluargaan dulu ya kan, nggak mungkin kita langsung gitu sih kalau untuk sejauh ini. Karena kan koperasi ini kan kekeluargaan. Iya, kekeluargaan yang paling utama. Jalannya sama hukum ekonomi. Kalau masalah masyarakat ini kan sebenarnya dia mau minjam. Jadi cara memastikannya itu biar kita bisa terima dia meminjam ke kita itu memastikan bagaimana itu Pak? Itu ada bagian lapangan yang khusus untuk survei langsung ke tempat usaha. Nanti ada yang survei, baru kalau kita kan kalau untuk minjam itu kan ada prosedurnya itu. Iya. Prosedurnya itu misalnya masukkanlah dulu berkasnya. Kalau salah satu itu harus ada surat izin usaha. Surat izin usaha ini diurus dulu dari Kapling atau kelurahan seperti itu. Baru kita kan ada orang lapangan. Jadi mereka itu yang prospek langsung ke tempat. Dilihatlah usaha, kelayakan pinjaman yang mau dikasih berapa seperti itu. Baru di situ nanti ini mau layak berapa dikasih pinjaman. Seperti itu sih kalau diminta. Harus turun ke lapangan. Harus nanti ada yang turun ke lapangan. Berarti harus disurvei dulu baru dikasih pinjaman kita kan? Iya. Disurvei dulu karena kan kita pun nggak asal-asal mencairkan pinjaman kan. Karena itu tadi ada namanya NPR, nilai kemacetan kan. Jadi kalau nilai kemacetan ini kan karena kita udah OJK juga, jadi kan OJK juga selalu pantau kemacetannya berapa ya seperti. Jadi ada laporan tiap bulan ya? Tiap bulan. Kadang OJK sendiri pun turun tangan ke sini langsung periksa. Iya. Ada audit juga.
itu sih. Ada lagi? Mungkin cukup kak. Ya, saya akan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas ada tingkah laku atau deduksi